Bismillah walhamdulillah ala ni'matil islami wa kafa biha min ni'mah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila sairil ummah. Allahumma salli wa sallim وكرم وعظم على سيدنا محمد كريم الآباء والأمهات وعلى آله وصحبه إلى يوم القيامة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد النبي صلى الله عليه وسلم. دستوركم يا أهل الدرك ويا أهل الباطن ويا أهل النوبة ويا أهل النور. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillah kita diizinkan dan dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majlis ilmunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ilmu warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di tempat yang mulia, di masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita khususnya lebih-lebih yang hadir dikumpulkan di tempat termulia kelak di akhirat, di surganya Allah bersama Rasulullah. Dan semoga kita diberi umur panjang, sehat walafiat, terkabul segala hajat, setelah itu diberi kesempurnaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Kita masuk pada hikmah yang ke-105. Qala al-musannifu radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Subhana man satara sirral khususiyati biduhuri wasfil bashariyah wa dhahara bi'azamatir rububiyyati fi idharil ubudiyyah. Subhana man, maha suci Allah, satara, yang telah menutup sirrul khususiyati, kepada rahasia kekhususan, keistimewaan. Ditutupi dengan apa? Biduhuri wasfil basyariyati, dengan tampaknya sifat manusiawi. Wadhahara, dan membuka itu Allah bi'adhamatir rububiyyati, dengan keagungan ketuhanan, bi'idharil ubudiyyati, dengan menampakkan penghambaan atau ubudiyah. Maha suci Allah yang menutupi rahasia keistimewaannya para wali. Ditutupi dengan apa? Dengan sifat manusiawi. Dan Maha suci Allah yang menampakkan keagungan ketuhannya, keagungan sifat ketuhanannya, dengan menampakkan sifat penghambaan dari hamba-hambanya. Jadi di sini Imam Ibnu Athaillah Sakandari memberikan dua pembahasan. Pertama, Allah itu nutup keistimewaan para wali dengan sifat-sifat manusiawi. Wali niku kan manusia yang sudah mencapai derajat
kesempurnaan di bawah para nabi. Para nabi, para rasul, di bawah mereka para wali. Jadi manusia-manusia yang benar-benar mengabdi kepada Allah secara zahir batin sampai mereka mencapai derajat kewalian. Berarti mereka manusia-manusia yang istimewa. Nah, keistimewaan mereka itu ditutupi oleh Allah dengan sifat basyariah, sifat manusiawi. Wali itu walaupun manusia yang sebetulnya sudah mencapai derajat kesempurnaan di dalam penghambaan, tapi ya ditutupi, nggak kelihatan, kewaliannya nggak ketok. Jadi wali niku yo makan, yo minum, yo ketawa, yo sakit, yo sehat, koyok menungso biasa, sehingga tidak semua orang tahu bahwasanya dia itu wali, bahwasanya dia itu orang yang dicintai oleh Allah. Kenapa kok ditutupi? Karena kan begini, Nabi SAW niku pernah ngendikaken, laula anna syayatina yahumuna ala qulubi bani adam lanadhuru ila malakutis samawat, kama qala Nabi SAW. Andaikan setan itu tidak berkerumun di hati manusia, maka mereka akan bisa melihat keindahan kerajaan langit, keindahan kerajaan para malaikat yang ada di atas. Oh, lebih indah dari semua keindahan bumi, pantainya, gunungnya, pemandangan apapun yang terindah di muka bumi ini dibandingkan keindahan kerajaan yang ada di langit, tidak ada apa-apanya. Nah, kata Rasulullah, andaikan hati manusia ini tidak dikerumuni oleh para setan, maka mereka bisa melihat keindahan langit. Tapi karena hati manusia ini dikerumuni hawa nafsu, dikerumuni dosa, ditutupi setan, akhirnya nggak kelihatan. Berarti aslinya manusia itu kan suci, karena memang yuladu alal fitrah, manusia itu kan dilahirkan atas fitrah kesucian, karena roh itu suci. Roh itu suci karena diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qulir ruhu min amri rabbi. Roh itu urusan Allah, roh itu kekuasaannya Allah. Karena itu sebetulnya roh itu bercahaya dan suci. Nah, untuk manusia biasa aja sebetulnya rohnya ini punya cahaya, kalau nggak ditutupi bisa lihat keindahan langit, kerajaan langit. Bagaimana dengan manusia yang sudah benar-benar menghamba, berbakti, ibadah sama Allah SWT, yaitu para wali. Oh, tentunya cahayanya lebih besar lagi. Karena itu disebutkan, pernah kita terangkan juga, lau kushifa an-nuri waliyin la'ubida min dunillah. Sayyidina Abul Abbas Al-Mursi, seorang wali besar, ulama besar zaman itu, andaikan imannya para wali ini cahayanya ditampakkan, maka akan dikira Tuhan, disembah selain Allah, dikira wong-wong Tuhan, saking cahaya imannya begitu luar biasa. Niku cahaya para wali.
Karena itu saking rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, cahaya imannya para wali, cahaya ibadahnya para wali itu ditutupi oleh Allah sedemikian rupa dengan sifat-sifat manusiawi. Jadi orang yang jadi wali itu kayak orang biasa, ya mangan, ya minum, ya sama keluarga, ya kadang sakit, sehat. Jadi nggak kelihatan kewaliannya. Karena kalau ditampakkan itu tadi berbahaya. Karena itu di Al-Quran juga diisyaratkan bahwasanya ketika orang-orang napa niku kafir Quraisy mereka mengolok-olok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diolok-olok itu Rasulullah, Nabi katanya Rasul, tapi kok ke pasar? Katanya utusan Tuhan, tapi kok makan? Tapi kok ini, kok itu, kok koyok menungso biasa. Oh, jarene utusan Tuhan, jarene Nabi, jarene Rasul. Lah kok ke pasar makan? Dan seterusnya, sifat-sifat manusiawi ada pada dirinya. Mbok yo turun malaikat bantu dia pengen makan, ting langsung di depannya, ndak usah ke pasar, ndak usah usaha ini usaha itu. Oh, utusan Tuhan kok pakai usaha ke pasar, pakai dagang. Beliau kan riwayatnya juga dagang masa mudanya gitu. Makhluk termulia, nabi termulia, bahkan pemimpin dunia akhirat, pemimpin para makhluknya Allah. Lah kok dagang, lah kok ke pasar? Diolok-olok sama mereka sampai mereka mengatakan, disebutkan di Al-Quran itu diabadikan, wa qalu ma li hadzal rasul ya'kulu ta'ama wa yamshi fil aswaq laula unzila ilaihi malakum fayakuna ma'ahu nadhira. Katanya Rasul, Nabi utusan Tuhan kok ke pasar. Piye to Rasul sitok iki? Nah, Rasulullah diolok-olok. Padahal sifat kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad yang begitu istimewa itu memang ditutupi oleh Allah dengan sifat-sifat manusiawi sehingga tidak kelihatan. Sebab kalau kelihatan tadi itu, yang wali aja bisa dianggap Tuhan. Yang wali aja bisa dianggap Tuhan, apalagi Nabi, apalagi Rasul. Loh, sebetulnya Pak, Nabi di bawahnya para wali itu andaikan apa itu mereka nggak makan, nggak minum, nggak tidur seperti kita, alias tidak seperti manusia biasa, itu sebetulnya bisa. Ada wali niku boten mangan, boten ngombe, urip selama 350 tahun. Dan ini ada di Al-Quran, kisah Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi ini kan para pemuda. Ini kan wali, boten nabi, tidur selama 350 tahun, boten mangan, boten ngombe, nggak mati, hidup. Nah, karena memang orang yang dicintai oleh Allah itu yang ngasih makan, ngasih minum langsung Allah. Ini bayangkan nih, dan surat Al-Kahfi ini kan enten pemuda-pemuda yang ditidurkan oleh Allah selama 350 tahun, badannya nggak busuk, badannya nggak ada ngelupas apa itu maksudnya membusuk begitu, nggak ada, dijaga oleh Allah, badannya bangun masih kayak tangi turu kok sedino. Kita ini kayaknya tidur cuman setengah hari, kita ini kayaknya tidur dari pagi sampai siang, pagi sampai sore aja. Loh, ternyata tidurnya sudah 350 tahun tanpa makan, tanpa minum. Niki para wali seperti itu, bisa seperti itu kalau Allah menghendaki. Cuman
ben menungso niku boten salah paham kali wali, ditutupilah itu kewalian. Wali yo mangan, yo ngombe, yo turu, yo loro, yo sehat. Ngoten niku. Nggih. Tujuannya apa? Rahmat untuk hamba-hamba Allah yang biasa seperti kita ini. Khawatirnya nanti dituhankan wali tersebut. Nah, disinilah Imam Ibnu Athaillah beliau menyebutkan di sini subhanaman satara sirrul khususiyati, Maha suci Allah yang telah menutup rahasia keistimewaan para wali. Ditutupi dengan apa? Dengan sifat basyariyah, sifat manusiawi yang ada pada mereka, sehingga tidak menjadi salah faham atau fitnah di tengah-tengah hamba-hamba Allah yang lain yang biasa seperti kita. Nah, selain agar hamba-hamba Allah yang biasa seperti kita ini tidak salah di dalam memuliakan wali sampai dianggap Tuhan nanti kalau di cahaya ditampakkan tadi itu, maka juga sebagai rahmat untuk si wali tersebut, agar dia itu apa itu namanya, tidak tambah bangga diri atau jumawa atau sombong. Orang itu kalau ditampakkan keistimewaannya biasanya kan sombong. Anak wong sugih tampak dia tahu dia ini orang paling kaya, sombong. Nah, para wali ditutupi oleh Allah dengan sifat seperti manusia biasa, biar mereka tambah tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu orang-orang yang dekat kepada Allah itu mereka tidak mudah menampakkan kewaliannya atau keramatnya. Orang sidik-sidik, aku ini wali, dia ini wali, ndak. Itu rahasia antara hamba sama Tuhan. Yang namanya rahasia tidak mungkin disebar di depan orang banyak, halayak ramai, tidak mungkin. Wong rahasia negara aja nggak disebar kok. Niku khusus para tentara, intelijen, TNI itu punya rahasia negara yang dipegang mereka. Apalagi ini rahasia antara hamba sama Tuhan. Jadi tidak ada ceritanya wali niku ngumbar kewalian, ngumbar keramat niku mboten enten. Mereka akan menutupi sampai nggak ketara kewaliannya, sampai koyok wong biasa. Cuman kadang-kadang orang-orang soleh, para wali itu kadang-kadang lepas kontrol. Kadang-kadang pas nopo niku imannya niku dipenuhi cahaya cinta sama Allah, sampai dia ini lupa kepada dirinya sendiri, dan bahkan lupa terhadap semua yang ada di alam raya ini. Sing dieling Gusti Allah tok. Di hatinya ini saking penuh dengan cahaya iman dan cahaya cinta kepada Allah, sampai yang diingat cuma Allah Ta'ala. Makanya sampai ada yang namanya Syekh Abu Yazid Al-Bustami niku, sampai beliau ngomong subhani ma'a'dhama sya'ni, subhani maha suci aku, maha suci aku, maha suci aku. Sampai seperti itu. Al-Halaj dulu niku enten Al-Halaj. Akhirnya Al-Halaj ini dibunuh. Kenapa? Karena dia ngomong
ana anta bila syak, subhanaka subhani. Saking cintanya sama Allah niku nggak inget dirinya, yang diinget cuma Allah. Sampai-sampai dari mulutnya keluar kata-kata yang kalau didengar orang biasa niku kalimat yang berbahaya. Sampai ngomong gini dia, aku adalah engkau wahai Allah, aku adalah engkau. Sama seperti Al-Imam Faqihul Muqaddam, ketika dalam kondisi yang seperti itu, hatinya dipenuhi cinta sama Allah, beliau pun mengatakan, na'am anallah, ya aku ini adalah Allah. Niki bahasan-bahasan berat. Jadi wali itu saking penuhnya cinta sama Allah sampai tidak ingat siapa-siapa, sampai yang diingat cuma Allah, 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 aku Allah, semua ini Allah, Allah, Allah kabeh. Kenapa beliau membahas ini di kitab ini, kok dibahas seperti ini? Agar begini Pak, satu, kalau kita dengar cerita wali-wali yang seperti itu, kita nggak ingkar. Ono wali kok ngomong aku ini Allah, di dalam jubahku ini Allah, seperti Al-Hallaj itu. Maka kita ndak napa niku, ndak serta merta nyalahkan, oh dia ini murtad, oh dia ini berarti ndak. Kita lihat dulu yang ngomong ini siapa. Kita bisa kenal siapa ini dia. Maka tanya ke ulama, para ulama ini ngomong apa tentang orang ini? Oh orang ini orang soleh, orang ini orang wali. Ya sudah, kalau dia ngomong yang seperti ini, di dalam jubahku Allah, aku Allah, engkau adalah aku ya Allah. Kalau orang ini ngomong seperti itu, tapi kata ulama orang ini soleh, orang ini wali, ya sudah, berarti dia wali yang sedang ini tadi, yang sedang nggak bisa mengontrol dirinya karena penuh cinta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting. Soalnya zaman akhir niku orang itu cuman mikir kalimatnya aja, dohirnya aja tanpa dasar ilmu. Akhirnya mudah mengkafirkan. Oh berarti Faqih Muqaddam itu kafir, murtad karena dia ngaku saya Allah. Oh berarti Al-Hallaj itu murtad, keluar dari Islam karena ngaku dia itu Allah. Oh berarti Abu Yazid Al-Bustami itu murtad karena dia ngomong subhani, maha suci aku. Berarti murtad semua itu. Nah ini bahaya ini, mengkafirkan, memurtadkan para wali-walinya Allah. Makanya perlu ngaji sing rodok berat nih wau. Tujuannya kalau kita dengar cerita-cerita yang seperti itu, nggak mudah ngafirno para wali, gitu loh. Nah, soalnya apalagi zaman sekarang ya, YouTube, media sosial niku luar biasa. Yang segala lagi rame itu Imam Faqih Muqaddam itu diserang, dianggap kafir karena ngaku seperti itu tadi, koyok-koyok ngaku Tuhan, padahal dia yang nggak paham. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu di sini perlunya kita mengenal sifat-sifat para wali dan bagaimana mereka saat menerima keistimewaan tersebut, agar kita itu tidak mudah menyalahkan orang soleh, menyalahkan para wali, apalagi kok sampai mengkafirkan mereka. Na'udzubillah min dzalik. Man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Siapa orang yang memusuhi satu waliku, maka berarti siap mengumandangkan perang terhadap aku, kata Allah dalam hadis qudsi. Bahaya niku. Wong nek wis geting benci sama wali aja itu bisa suul khotimah, bisa mati tanpa bawa iman, alias nanti di akhirat dikumpulkan bersama orang-orang kafir selamanya di neraka. Niku nek benci walinya Allah. Apalagi kok sampai mengkafirkan waline Gusti Allah. Oh, ngeri meneh niku. Oh, wali-wali itu kafir itu, mereka ngaku Tuhan kok. Nah, ngeri itu pernyataan seperti itu, bahaya itu. Makanya beliau dibuka di sini, dibahas beliau di sini. Walaupun ini sebetulnya pembahasan berat, tapi harus dibahas. Kenapa? Apalagi zaman akhir sekarang ini di media sosial itu luar biasa, para wali dicaci,
para wali bahkan dikafirkan. Naudzubillah min dzalik. Bahaya itu. Bisa menghilangkan keimanan itu. Kalau benci para wali saja seakan-akan seperti orang yang berperang sama Allah, bagaimana mungkin bisa orang itu menang kalau perang sama Allah? Apalagi kok sampai mengkafirkan wali, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ditutupinya para wali itu agar rahmat terhadap hamba-hamba yang biasa, agar nggak jadi fitnah, nanti dianggap Tuhan. Nomor dua, agar wali tersebut juga semakin tinggi derajatnya, tidak terkena sombong dan jatuh kewaliannya. Dan agar kita tadi itu keterangan yang seperti ini, agar kita tuh berhati-hati jaga mulut kita, jangan pernah mudah mengkafirkan orang soleh, para wali, walaupun kalimatnya seakan-akan kita ingkari secara dohir. Tapi kalau orang ini wali, kata ulama dia ini wali, di kitab-kitab mereka terangkan, oh ini orang soleh, ya sudah, tidak usah dikomentari. Lebih baik tidak usah kita komentar hal-hal yang seperti itu, sehingga kita selamat. Kemudian yang bagian kedua ini, jadi Allah itu nutupi para walinya dengan sifat manusia biasa. Mereka kayak manusia biasa, ditutupi sama Allah dengan sifat-sifat manusia, makan, minum, sakit, dan seterusnya. Yang kedua, bagian kedua, Allah itu membuka sifat ketuhanan dengan sifat penghabaan. Maksudnya gimana? Nek pengen ngerti sifat-sifat Tuhan, maka pelajari perdalam kelemahan kita. Kita ini manusia yang lemah, berarti Allah yang maha kuat. Kita ini manusia yang napa niku fakir, tidak punya apa-apa, Allah yang maha kaya. Kita ini manusia yang mudah sakit, bisa kena sakit ini, kena sakit itu. Yang maha menyembuhkan, maha menyehatkan Allah. Kita ini kekurangan kita apa? Maka akan kelihatan sifat Allah di situ. Kita lemah, Allah maha kuat. Kita ini sakit, Allah yang menyembuhkan. Yang bisa menyembuhkan cuma Allah. Kita ini nggak punya, Allah maha kaya. Kita ini memerlukan bantuan, Allah maha bantu. Seterusnya, semakin kita selami kekurangan yang ada pada diri kita, maka semakin kita akan melihat keagungan Allah yang bisa membantu kita dalam semua kekurangan kita tadi itu. Semoga kita dijadikan orang-orang yang cinta dengan para walinya Allah, dan semoga kita jadi orang yang tahu diri kekurangan kita dan bisa melihat keagungan kemuliaan Allah, sehingga kita mendapatkan bantuan dari Allah di dunia sampai di akhirat. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum.